apa kabar semuanya? Balik lagi bersama saya di video yang berbeda dengan pembahasan yang berbeda juga ya tentunya. Perkenalkan, saya Inul dengan NIM 2210417727 dari kelas M4. Pada video kali ini, saya akan memaparkan video pembahasan ujian tengah semester pada mata kuliah Supply Chain Management dengan dosen Bapak Adi Mursalin, SEMM. Yang dimana sumber jawaban yang saya ambil akan saya masukkan link YouTube di setiap slide presentasi saya. Langsung saja ke soal yang pertama, yaitu apa persamaan dan perbedaan manajemen logistik dengan supply chain management? Jadi jawabannya, berikut persamaan antara manajemen logistik dengan supply chain management menurut Indrajit. Yang pertama, kesamaan dalam pengelolaan arus barang atau jasa. Yang kedua, kesamaan dalam pengelolaan pembelian, pergerakan, penyimpangan, pengangkutan, administrasi, dan penyaluran barang. Selanjutnya yang ketiga, kesamaan dalam tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan barang. Selanjutnya perbedaan antara manajemen logistik dengan supply chain management. Hugos pada tahun 2004 mengungkapkan perbedaan supply chain management dan logistik. Logistik itu lebih berfokus pada aktivitas-aktivitas seperti pengadaan, distribusi, pemeliharaan, dan manajemen persediaan. Sedangkan supply chain management memiliki cakupan yang lebih luas, tidak hanya manajemen produksi dan distribusi, namun lebih berfokus pada pemasaran, pengembangan produk baru, keuangan, dan layanan konsumen. Selanjutnya, soal yang kedua yaitu apa supply chain management? Pengertian, proses, tahapan, dan tujuannya dalam bisnis. Kita bahas satu persatu ya. Pertama, definisi supply chain management. Supply chain management yaitu kegiatan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengelola semua proses yang terlibat dalam pembuatan produk, mulai dari pengolahan bahan mentah hingga produk jadi yang sampai ke tangan konsumen. Kemudian, bagaimana tahapan SCM? Ya, jadi tahapannya dimulai dari yang pertama adalah pemesanan. Dari pemesanan sebuah perusahaan, itu melakukan perencanaan produk-produk apa saja yang harus diproduksi. Itu berdasarkan pemesanan atau berdasarkan tingkat penjualan. Kemudian tahapan berikutnya adalah tahapan perencanaan. Jadi, kalau setelah pemesanan, kita rencanakan produksinya dengan forecasting tadi. Nah, kemudian berikutnya adalah pengadaan. Ya, tentu saja ketika ingin memproduksi, membutuhkan barang-barang baku untuk diolah. Nah, ini perlu juga mempertimbangkan masalah misalnya harga. Harga terbaik dari vendor. Mungkin untuk bahan baku bisa melalui tender. Kemudian tahap berikutnya adalah tahap produksi. Nah, proses produksi merupakan proses yang mengolah seluruh bahan baku tadi menjadi produk jadi. Proses ini biasanya tidak hanya melibatkan tenaga kerja manusia biasanya, juga mesin. Jadi tidak hanya manusia namun juga mesin. Selanjutnya adalah inventory. Inbound dan outbound ya, yang masuk maupun yang keluarnya. Nah, termasuk masalah misalnya pengambilan barang, pengepakan, pro-stocking atau stock of name. Ya, ini juga diatur dalam sistem inventory. Kemudian yang berikutnya tahap pengiriman atau tahap distribusi setelah barang di-packing, kemudian digudangkan suatu saat pasti akan dikeluarkan untuk didistribusikan. Nah, ini mulai kurir dan transportasi yang sudah siap sebelumnya agar barang dapat segera dikirim, jadi memang sudah perlu perencanaan dan penjadwalan. Kemudian yang berikutnya adalah retur. Biasanya terjadi kalau konsumen mengajukan pengembalian karena mungkin ada kerusakan dan mungkin juga bisa jadi jumlahnya kurang spesifikasinya. Selanjutnya, tujuan supply chain management dalam bisnis. Yang pertama, monitor perpindahan stok, mengatur dan mengawasi perpindahan stok, manajemen sistem barang dari lokasi ke lokasi gudang atau toko yang lain secara otomatis. Yang kedua, optimasi tingkat stok, optimalkan
kontrol inventaris dengan notifikasi otomatis ketika stok mulai habis dan estimasi kebutuhan stok yang akurat. Lalu yang ketiga, operasional dashboard, memantau jumlah stok di gudang, internal transfer, stock in, dan stock out melalui dashboard secara real time. Yang keempat, maksimalkan inventory control menengah, penimbunan stok barang di gudang dengan memastikan produk-produk lama untuk terjual lebih dahulu. Sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu jelaskan peran supply chain management di restoran. Jadi berikut beberapa peran supply chain management di restoran. Yang pertama, menjalankan operasional dan supply chain restoran Anda lebih efektif dan efisien. Yang kedua, menjaga konsistensi kualitas produk yang berujung pada kepuasan konsumen. Lalu yang ketiga, menjaga alur distribusi dengan ketat agar tidak terjadi kebocoran biaya lainnya. Lalu yang keempat, memastikan harga penjualan pokok atau HPP yang optimal sehingga margin profit bisa lebih terencana. Dan masih banyak lagi ya manfaat lainnya untuk supply chain management dalam bisnis. Selanjutnya, kita lanjut ke soal yang keempat. Jelaskan konsep dasar supply chain management, tujuan supply chain management, elemen supply chain management, persediaan dalam supply chain management, dan proses bisnis supply chain management. Kita bahas satu persatu, mulai dari konsep dasar supply chain management. Konsep dasar supply chain management terkait dengan seluruh aktivitas yang terlibat dalam pengadaan dan penggunaan dari sebuah perusahaan atau jasa. Selanjutnya, tujuan supply chain management. Yang pertama, mengoptimalkan pengiriman. Yang kedua, meningkatkan pelayanan. Dan yang ketiga, untuk meminimalkan ongkos. Selanjutnya, elemen supply chain management. Terdapat 5 elemen, di antaranya yaitu yang pertama produksi, yang kedua inventory, yang ketiga lokasi, yang keempat transportasi, dan yang kelima informasi. Selanjutnya, jenis persediaan supply chain management. Terdiri dari raw material, barang setengah jadi, barang komoditas, barang proyek. Selanjutnya, proses bisnis supply chain management. Berikut merupakan 8 proses inti supply chain management. Yang pertama, customer relationship management. Yang kedua, customer service management. Yang ketiga, demand management. Yang keempat, customer demand fulfillment. Yang kelima, manufacturing full management. Yang keenam, procurement. Yang ketujuh, pengembangan produk dan komersialisasi. Dan yang kedelapan, retur. Sekian pemaparan materi dari saya. Thanks for watching.